Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Aprila Dwi Putri dari Prodi S1 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Anmas Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang adaptasi sel dan jaringan. Kita masuk ke topik yang pertama, yaitu mekanisme adaptasi sel. Tujuan adaptasi sel. Telah sama-sama kita ketahui bahwa bagian terkecil dalam struktur tubuh manusia adalah sel, sehingga sel adalah bagian yang akan mengalami gangguan dan perubahan pada setiap kejadian penyakit yang diderita oleh seseorang. Saat seorang perawat memberikan asuhan keperawatan, maka dia dapat melakukannya dengan sebaik-baiknya bila telah mengalami kondisi yang sedang terjadi pada pasien dengan benar. Selanjutnya, tubuh manusia terdiri dari satuan dasar hidup yang disebut sel. Setiap sel akan berkelompok menjadi jaringan. Setiap jaringan saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga membentuk sebuah organ. Guna mempertahankan hidup dan untuk kelangsungan hidupnya, maka setiap sel memiliki kemampuan beradaptasi dan kemampuan untuk berkembang biak. Selanjutnya, organisasi sel dan struktur sel. Sel mengandung struktur fisik yang terorganisir dinamakan organel yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu inti atau nukleus dan sitoplasma atau sitoplasma. Keduanya dipisahkan oleh membran inti. Bagian sel penting dan fungsinya yang harus kita ketahui adalah: yang pertama, retikulum endoplasma adalah sel yang memiliki fungsi mensintesa protein, lipid, dan enzim. Yang kedua, yaitu mitokondria adalah bagian sel yang memiliki fungsi memproduksi energi dalam sel, mengelola berbagai zat makanan untuk menghasilkan tenaga penggerak bagi kegiatan-kegiatan lain dari sel. Yang ketiga, lisosom. Lisosom adalah bagian sel yang berfungsi sebagai organ pencerna sel. Yang keempat, yaitu inti. Inti adalah bagian sel yang berfungsi sebagai pusat pengawasan dan pengaturan sel dan pembawa gen. Selanjutnya, cedera sel. Berbagai macam cedera dapat mengenai tubuh seorang manusia seperti luka dan terbakar. Cedera tersebut pada dasarnya secara mikro mengenai sel karena kita ketahui bahwa sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dalam tubuh manusia. Beberapa penyebab dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis penyebab, yaitu yang pertama, penyebab fisik. Trauma karena suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat mengakibatkan cedera pada sel. Semua agen fisik tersebut dapat menyebabkan perubahan atau pergeseran struktur sel yang mengakibatkan terganggunya fungsi sel yang akhirnya menyebabkan kematian sel. Yang kedua, penyebab kimiawi. Bahan kimia termasuk obat-obatan dapat menyebabkan perubahan terhadap berbagai fungsi sel dan sel menjadi rusak dan mati. Sebagai contoh, ulkus lambung yang terjadi karena penderita sering mengkonsumsi obat analgetik dan kortikosteroid. Bentuk lain dari cedera kimia adalah hipoksia, yaitu cedera sel yang terjadi akibat dari hilangnya suplai darah karena gangguan aliran darah. Yang ketiga, yaitu penyebab mikrobiologi. Berbagai jenis bakteri, virus, parasit, dan jamur yang merupakan organisme infeksius bila masuk ke dalam tubuh akan mengeluarkan toksin yang dapat merusak dinding sel sehingga fungsi sel terganggu dan akhirnya menyebabkan kematian sel tersebut. Yang keempat, yaitu penyebab reaksi imun. Reaksi imun sering menjadi penyebab kerusakan sel. Sebagai contoh, penyakit alergi yang sering dialami pasien lanjut usia berupa gatal-gatal dan penyakit dermatitis kontak yang juga memiliki gejala-gejala gatal-gatal akan menyebabkan kerusakan pada sel kulit.
Yang kelima, kekuatan mekanis. Kekuatan mekanik yang langsung mengenai sel dapat berakibat fatal seperti kulit yang terkena iris sehingga membran sel daerah yang teriris robek. Hal itu berakibat tumpahnya sitoplasma keluar dari sel. Yang keenam yaitu kegagalan keutuhan membran. Perubahan biokimiawi pada sel dapat menyebabkan kerusakan membran. Hal tersebut dapat diamati seperti pada sel yang terinfeksi virus dengan mediator sitotoksisitas yaitu perforin penyebab sitolitik. Yang ketujuh yaitu hambatan metabolisme. Cedera sel dapat terjadi akibat adanya hambatan metabolisme. Sel baik bersifat relatif maupun total dari alur mekanisme metabolisme yang ada. Yang kedelapan yaitu kerusakan DNA. DNA yang mengalami kerusakan tidak akan segera terlihat kecuali pada DNA sel darah genom yang diturunkan. Kerusakan DNA akan mudah terlihat pada sel yang aktif dan membelah diri sebagai sel epitel yang terkena radiasi. Selanjutnya yaitu defisien metabolit. Beberapa metabolit esensial seperti glukosa, hormon dan oksigen bila mengalami defisiensi maka akan terjadi cedera pada sel. Selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme adaptasi sel. Ketika sel mendapatkan cedera atau sel harus terus menjalankan fungsinya, maka sel akan melakukan mekanisme adaptasi sel. Berikut ini uraian jenis cedera subletal dan letal. Cedera subletal. Cedera subletal terjadi bila sel mengalami cedera dan menunjukkan perubahan morfologi tetapi sel tidak mati. Adapun bentuk perubahan yang terjadi dalam sel adalah yang pertama, pembekakan sel. Pembekakan sel adalah perubahan yang paling sering terjadi dalam bentuk penumpukan cairan di dalam sel akibat gangguan mekanisme pengaturan cairan. Yang kedua, penimbunan lipid. Di dalam sel terjadi gangguan yang lebih berat yaitu degenerasi lemak di mana terjadi penumpukan lemak intrasel sehingga inti terdesak ke pinggir. Selanjutnya yaitu ada cedera letal. Cedera pada sel yang cukup berat dan berlangsung lama seperti kelebihan kemampuan sel untuk beradaptasi akan menyebabkan kerusakan sel yang bersifat irreversibel atau tidak pulih yang berkelanjutan kepada kematian sel. Ditinjau dari beban kerja terhadap sel, maka adaptasi sel dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, adaptasi terhadap peningkatan beban kerja sel. Yang kedua, adaptasi terhadap penurunan beban kerja sel. Berikut ini dijabarkan berbagai bentuk adaptasi yang dilakukan sel akibat beban kerja yang diterima. Yang pertama, menambah ukuran sel atau hipertrofi. Hipertrofi didefinisikan sebagai pembesaran organ atau jaringan karena pembesaran selnya yang tidak disertai dengan peningkatan fungsi organ dan jaringan tersebut. Yang kedua, mengurangi ukuran sel atau atrofi. Atrofi adalah proses adaptasi sel di mana organ atau jaringan yang terbentuk tumbuh mencapai batas normal tetapi kemudian mengalami penyusutan. Selanjutnya, menambah jumlah sel atau hiperplasia. Hiperplasia adalah kenaikan absolut jumlah sel pada sebuah jaringan atau organ yang menyebabkan pembesaran jaringan atau organ tersebut disertai dengan peningkatan fungsi organ atau jaringan tersebut. Selanjutnya, merubah sel atau metaplasia. Adaptasi metaplasia adalah perubahan sel matur jenis tertentu menjadi sel matur jenis lain. Yaitu kerusakan dan kematian sel.
Yang pertama, patofisiologi kerusakan dan kematian sel. Setiap sel, baik yang mendapat cedera ataupun yang tidak mendapat cedera, akan mengalami masa kematian. Proses kerusakan sel diawali dengan terjadinya gangguan pada sistem di dalam sel. 4 sistem dalam sel yang paling mudah terpengaruhi akibat adanya cedera yaitu membran sel, mitokondria, retikulum endoplasma, dan nukleus. Selanjutnya, sel yang mengalami cedera akan mengalami destruksi dan benar-benar dikatakan mati ditandai oleh dua fenomena, yaitu ketidakmampuan memperbaiki fungsi mitokondria sehingga sel tidak dapat melakukan pembentukan ATP. Yang kedua, gangguan fungsi membran yang nyata sehingga menjadi penurunan fungsi membran yang luas. Sel yang dapat berpengaruh berupa cedera yang hebat dalam waktu yang lama dan tidak terdapat lagi kompensasi kelangsungan metabolismenya akan mengalami kematian. Para ahli menjelaskan bergantung hormon, menghapus sel dalam populasi jelas sel yang mengadakan profilasi, kematian sel yang sudah melaksanakan tugas. Selanjutnya, penyebab patologik, yaitu kematian sel yang ditimbulkan oleh berbagai rangsangan yang menyebabkan cedera. Kematian sel karena infeksi virus tertentu. Antropi patologik organ tertentu. Kematian sel pada tumor. Gambaran morfologik apoptasi dapat diilustrasikan sebagai berikut. Pengeriputan sel, fragmentasi kromatin, pembentukan lepuh pada sel, fagositosis benda oleh sel sehat di dekatnya atau makrofag. Selanjutnya, penuaan sel. Berbagai penurunan fungsi sel secara progresif terjadi beriringan dengan penuaan. Selanjutnya, penuaan sel. Berbagai penurunan fungsi sel secara progresif terjadi beriringan dengan penuaan sel. Secara morfologik, sel tua mengalami beberapa perubahan sebagai berikut, yaitu ketidakteraturan inti, mitokondria bervakula, pengurangan retikulum endoplasma, penyimpanan aparatus Golgi, dan kerusakan membran sel. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas topik yang ketiga, yaitu tentang kematian jaringan. Kematian sel dalam jumlah besar seperti pada jaringan organisme hidup disebut nekrosis. Jenis kematian jaringan yaitu nekrotik jaringan, etologi nekrotik, iskemi, agens biologik, agens kimia, agen fisik, dan kerentanan. Selanjutnya, jenis nekrosis yaitu nekrosis koagulatif, nekrosis likuefaktif, nekrosis lemak, dan nekrosis gangrenosa. Selanjutnya, nekrosis kaseosa dan nekrosis fibrinoid. Selanjutnya, postmortal, yaitu kematian bukanlah akhir dari proses dalam tubuh, karena tubuh akan terus mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti suhu lingkungan, suhu tubuh saat terjadi kematian, dan ada tidaknya infeksi imun pada jasad tersebut. Perubahan sel terjadi setelah tubuh mengalami kematian yaitu autolisis, rigor mortis, livor mortis, algor mortis, dan pembusukan. Selanjutnya, akibat cedera pada beberapa jaringan. Setelah membahas kematian jaringan sehingga kematian organ dan sel, maka berikut ini kita akan membahas akibat cedera yang terjadi pada berbagai jaringan tubuh. Yang pertama, kulit. Pada kondisi di mana kulit harus diiris seperti pada pembedahan, maka akan terjadi cedera terhadap sel di kedua sisi irisan. Selanjutnya, saluran pencernaan. Cedera yang dialami oleh saluran pencernaan menimbulkan dampak sesuai dengan kedalamannya. Selanjutnya, erosi mukosa.
Hilangnya sebagian dari ketebalan mukosa yang terdiri dari sel-sel epitel, proliferasi akan terjadi sebagai proses regenerasi sel mukosa yang hilang dalam beberapa jam. Selanjutnya, ulserasi mukosa. Terjadi hilangnya seluruh mukosa sampai menembus lapiran otot propria sehingga terbentuk ulkus. Selanjutnya, tulang, hefar, ginjal, otot, dan jaringan saraf. Selanjutnya, pengkajian tanda dan gejala klinis kematian jaringan dalam keperawatan. Berikut akan dijabarkan tentang pengkajian tanda dan gejala klinis kematian dalam keperawatan dalam mengambil satu kasus, yaitu gendron diabetik. Riwayat kasus gendron diabetik ini yaitu bahwa pasien telah didiagnosa lebih dari 10 tahun yang lalu. Berusia lebih dari 40 tahun, terdapat riwayat sebagai perokok dan mempunyai kelainan anatomi pada daerah yang tertekan seperti kalus dan Hammer-Toes dan ada riwayat dan terluka yang bertahun-tahun. Berdasarkan pengkajian data yang dilakukan oleh perawat, maka akan diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama, gejala klinis, rasa nyeri, sebagian besar sudah tidak ada, demam, dan gatal di sekitar luka gendron. Selanjutnya, tanda yaitu lokasi pada ibu jari sebelah kiri, hitam, suhu badan hanya meningkat sedikit. Pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan kultur, kadar gula darah, HbA1c, kimia darah atau hemoglobin, rencana asuhan keperawatan. Setelah data pengkajian terkumpul, maka selanjutnya dilakukan tindakan asuhan keperawatan, yaitu jaringan yang dominan ditemukan pada pasien dengan nekrosis diabetik adalah jaringan nekroid. Deprimen dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti deprimen mekanik, deprimen enzimatik, deprimen autolitik, deprimen biomekanikal, dan membalut luka pada nekrosis diabetik dilakukan setelah tindakan nekrotomi dengan tujuan yaitu menampung cairan eksudat yang keluar, mencegah kuman dari luar masuk ke jaringan nekrosis, mengatasi infeksi, melindungi jaringan sekitar luka, mencegah timbulnya luka baru. Selanjutnya, diet. Selanjutnya, kontrol gula darah, kontrol tekanan darah, pengukuran ABI, istirahat, dan kolaborasi pemberian obat-obatan. Baiklah, mungkin hanya itu sedikit penjelasan dari saya tentang patologi sel dan jaringan. Baiklah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.